Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini gua akan membuat serial baru yang berjudul Hell Mode, a hardcore gamer because less in another world with retro game setting volume 1. Dan kita langsung saja menuju pembahasannya aja ya guys ya. Let's go. Prolog. Nama pria itu adalah Yamada Kenichi. Dia adalah seorang pekerja kantoran berusia 35 tahun dan dia masih lajang. Ini benar-benar berakhir setelah hanya 3 tahun mengabdi. Gunamnya sedih dari dalam apartemen studio seluas 145 kaki persegi. Meskipun hari Sabtu siang Kenichi ada di rumah, dia menatap kosong ke layar komputernya yang saat ini menampilkan landscape fantasi berjudul dengan Fin yang ditulis dengan huruf megah di sudut kanan bawah. Tampaknya itu adalah game online dengan banyak karakter yang mengekspresikan perpisahan mereka dalam berbagai kata dan gerakan. Ya ampun, itu hanya game lain dalam mode mudah, seperti yang paling mudah dari semua mode mudah. Mungkin yang terbaik adalah itu berakhir, menyelamatkan saya dari buang-buang waktu dan uang lagi untuk itu. Meskipun telah menghabiskan sebagian besar gaji dan bonusnya untuk membeli kotak jarahan dan membeli item dalam game, Kenichi tidak merasa sedih dengan akhir game lagi pula. Selama 3 tahun sejak peluncurannya, dia agak tidak puas dengan ceritanya yang sederhana dan tingkat kesulitannya yang rentan. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bermain adalah harapan suatu hari nanti menerima pembaruan yang akan menambahkan lebih banyak konten menarik. Tapi sayang, kenyataan itu kejam. Mungkin karena pertumbuhan basic pemain yang stagnan, atau mungkin itu sesuatu yang lain. Terlepas dari itu, perusahaan yang melayani permainan telah mengumumkan bahwa mereka mematikannya. Apa ini? Mereka meluncurkan game baru. Setelah Kenichi keluar dari permainan dan memeriksa situs perusahaan, dia menemukan tautan ke halaman yang sepertinya memperkenalkan judul baru yang mereka rilis. Dia mengkliknya. Mari kita. Hang Kenichi terengah saat dia membaca teks pemicu keputusan yang muncul. Karakter Anda akan naik level bahkan saat Anda offline. Atur ulang kelas Anda kapanpun Anda mau. AI akan mengurus semua pertarungan untuk Anda. Bergabunglah sekarang dan dapatkan 3 kotak jarahan dengan peluang 100% untuk mendapatkan item legendaris. Permainan mudah tanpa harapan apapun. Tidak, ini bahkan bukan game dalam mode mudah pada titik ini. Ini hanya game AFK. Sejak kapan mereka tenggelam serendah ini? Kenichi menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mengingatkan kembali judul-judul dari zaman keemasan game. Ketika dia menemukan game online pertamanya 20 tahun yang lalu, menaikkan level sangat sulit sehingga membutuhkan waktu sebulan untuk menaikkan satu level dianggap normal. Dia masih bisa mengingat rasa pencapaian yang dia rasakan ketika dia akhirnya bisa mempromosikan karakternya ke kelas lanjutan setelah menggiring selama 6 bulan penuh. Setiap kali karakternya mati, dia akan menjatuhkan semua peralatannya dan kehilangan 20% dari pengalaman yang masih harus dibayar. Monster Boss memiliki kolam kesehatan yang sangat besar sehingga melawan mereka membutuhkan 50 pemain menyerbu untuk mendedikasikan setidaknya 1 jam. Beberapa pertarungan bahkan memakan waktu 3 jam penuh. Kenichi telah menyimpan keyboard cadangan karena dia terus merusaknya
karena terlalu sering melakukan spam pada tombol. Dan terlepas dari semua itu, bos hanya akan menjatuhkan satu item, yang berarti bahwa selama 50 pemain kemudian harus bertaruh satu sama lain dalam battle royale tepat setelah penyerbuan. Justru karena desain gamenya sangat tidak masuk akal dan tak kenal ampun, sehingga item dan level yang diperoleh Kenichi benar-benar berarti baginya. Dia telah mencurahkan puluhan ribu jam hasrat semata untuk dalam game ini, tetapi itu telah mengakhiri layanan lebih dari 10 tahun yang lalu. Sejak itu Kenichi telah mencoba beberapa game, selalu berusaha untuk menghidupkan kembali kesibukan setelah saat itu, namun waktu telah berubah dan pemain saat ini tidak lagi tertarik pada permainan dengan komitmen waktu yang intensif. Akibatnya banyak perusahaan game besar maupun indie telah mengalihkan fokus untuk membuat game semudah mungkin diakses. Dalam hal itu, naik level adalah hal yang mudah dan segala sesuatu mulai dari senjata, peralatan hingga keterampilan mudah diperoleh. Kurasa aku akan mencari di tempat lain. Karena begitu, menyerah pada perusahaan game ini, Kenichi Online untuk mencari lebih banyak tantangan. Dia mengetik game mode neraka menantang di dalam mesin pencari lalu menekan enter. Yang mengejutkannya, hasil ternyata bukanlah situs web perusahaan game atau bahkan situs pengenalan game. Apa yang mari kita lihat. Kamu diundang ke permainan yang tidak akan pernah berakhir. Teks di layar benar-benar menarik perhatian Kenichi dengan janji akan begitu banyak konten sehingga tidak ada satu pemain pun yang bisa menyelesaikan semua yang ditawarkan game ini. Ketarikannya terusik, Kenichi memutuskan untuk memutar permainan. Jadi ini adalah dunia bergaya abad pertengahan dengan pedang dan sihir. Ya, kurasa tidak ada salahnya untuk mencobanya. Tunggu, apa ini? Saya mengatur preferensi saya di situs itu sendiri. Ternyata sebelum mengunduh game, dia perlu mengonfirmasi beberapa pengaturan di jendela browser. Dia mulai melewati ladang pertama kesulitan. Ada mode mudah di bagian bawah, lalu EA normal, ekstra, dan neraka. Bukannya aku akan memilih EAC? Tentu saja. Rupanya pemain dapat memilih tingkat kesulitan yang mereka inginkan untuk memainkan game ini. Bahkan ada penjelasan untuk setiap mode. Mode mudah, memperoleh dan menaikkan level keterampilan akan 10 kali lebih cepat pada di mode normal. Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3 kesempatan ekstra. 3 keterampilan ekstra. Mode ini paling baik untuk pemain baru yang baru bermain game atau mereka yang tidak menyukai level grinding. Mode normal. Ini adalah kesulitan standar. Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 1 keterampilan ekstra. Ini adalah mode paling populer dan akan memungkinkan pengembangan karakter dalam jumlah terbatas. Pilih mode ini jika Anda tidak yakin untuk memilih yang mana. Mode ekstra, memperoleh dan menaikkan level keterampilan akan memakan waktu 10 kali lebih lama daripada mode normal. Sebagai gantinya, Anda dapat mengembangkan karakter Anda lebih dari dalam mode normal. Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukan roll untuk 1 skill normal. Mode ini paling cocok untuk pemain yang terbiasa bermain game yang menganggap mode normal terlalu mudah untuk dinikmati. Mode neraka. Memperoleh dan menaikkan level keterampilan akan memakan waktu 100 kali lebih lama daripada mode normal. Tidak ada batasan seberapa jauh Anda dapat mengembangkan karakter Anda. Satu-satunya keterampilan yang Anda mulai adalah keterampilan terkait dengan kelas Anda. Anda tidak akan ditawari kesempatan untuk mendapatkan keterampilan. Anda mungkin akan memilih mode ini, tetapi tidak akan ada jalan untuk kembali. Namun jika Anda berhasil mengatasi keputusan itu, Anda pasti akan mempelajari prinsip dunia.
Mode ini dibuat oleh pengembang untuk bersenang-senang, jadi semakin tinggi kesempatannya semakin sulit untuk mendapatkan keterampilan baru dan naik level. Di sisi lain, semakin tinggi plafon pertumbuhan potensial, mode neraka tentu saja gumam. Kenichi tanpa ragu-ragu. Selanjutnya adalah kelas. Layar berikutnya adalah untuk pemilihan kelas. Semua stampless MMO hadir: Swordman, Fighter, Tier, Merchant, Mage, Sage, Sword Lord, Scientist, Archwizard. Setiap kelas juga memiliki pengaturan kesulitan dan detail lebih lanjut dapat dilihat saat mengklik setiap opsi. Ada banyak pilihan, sepertinya semakin jauh ke bawah daftar semakin sulit untuk dikuasai. Oh wow, bahkan ada kelas hero dan demon lord. Saat Kenichi terus mengulir ke bawah, dia melihat kelas yang ditampilkan tubuh dalam kelangkaan dan kekuatan. Pada saat yang sama, mereka juga diberi bintang untuk menunjukkan betapa sulitnya untuk menjadi mahir di dalamnya. Pendekar dan pejuang keduanya hanya memiliki 1 bintang. Sword Lord dan Archwizard keduanya memiliki 3 bintang. Hero dan Demon Lord memiliki 5 bintang dan sebagainya. Tunggu, jika pendekar pedang dan tuan pedang tersedia, maka masuk akal untuk memilih tuan pedang. Apa gunanya memberikan pilihan itu? Dilihat dari namanya, Sword Lord adalah versi semua Swordman yang lebih tinggi kan. Mengapa ada orang yang memilih pendekar pedang? Kenichi memutuskan untuk mengeklik Swordman hanya untuk melihat apa yang terjadi. Layar selanjutnya untuk menampilkan kelas sosial yang tersedia. Ada Commoner, Baron, dan Count. Apa itu? Karo. Wah, bahkan ada raja. Oke. Jadi kelas sosial karakter saya terpilih secara acak dari opsi ini. Apakah itu berbeda untuk Sword Lord? Beberapa kelas sosial yang digambarkan oleh novel ringan tentang dunia lain muncul dalam daftar. Kenichi segera mengenali istilah itu. Setelah membaca beberapa seri di zamannya, dia menekan kembali untuk kembali ke layar pemilihan kelas dan memilih Sword Lord. Kali ini hanya ada Serf, Command, dan Baron. Begitu jadi semakin kuat kelas pekerjaan, semakin rendah kelas sosialnya, yang mungkin akan semakin sulit untuk menaik level. Untuk memastikannya, Kenichi memeriksa kelas pahlawan. Benar saja, kelas sosial ditetapkan sebagai gulungan acak antara hanya Serf dan Commoner. Kemungkinan untuk mendapatkan setiap kelas sosial ditampilkan dengan jelas, menunjukkan bahwa semakin kuat kelas yang dipilih, semakin besar kemungkinan karakter untuk memulai di kelas sosial yang lebih rendah. Kenichi menangkap dengan cukup cepat. Aku harus memilih yang mana. Saya sudah mencoba bermain sebagai pengguna pedang dan magi di game lain. Mungkin menyenangkan menjadi penyembuh kali ini. Oh, tunggu, tapi aku belum pernah bermain sebagai Raja Iblis sebelumnya. Raja Iblis yang mulai sebagai Serf terdengar cukup menarik. Tunggu, masih ada lagi. Masih bingung memilih yang mana. Kenichi hendak memilih apa yang dia pikirkan adalah pilihan di bagian bawah daftar Raja Iblis. Ketika dia menyadari bahwa ada satu kelas lagi yang posisinya lebih rendah, pemanggil, menjadi summoner, bahkan lebih sulit daripada Demon Lord. Di bagian paling bawah dari daftar kelas adalah summoner yang ditandai dengan 8 bintang. Ketika Kenichi mengkliknya, dia menemukan bahwa satu-satunya kelas sosial yang terkait adalah Serf. Pemanggil, ya, saya tidak pernah benar-benar bermain sebagai salah satu sebelumnya. Oh, akan sangat keren jika aku bisa memanggil naga dewa atau semacamnya. Sebagai seorang gamer yang rajin, Kenichi tentu saja pernah memainkan game konsol juga. Dia sekarang mengingat permainan hit nasional tertentu di mana dia mampu memanggil panggilan berdasarkan mitologi Yunani. Baiklah, pemanggil itu. Kelas sosial adalah Serf dan tentu saja mode neraka untuk kesulitannya. Apakah itu semua pengaturan? Kenichi memeriksa setiap sudut antarmuka yang
mengharapkan setidaknya layar pemilihan jenis kelamin melalui penyesuaian karakter, tetapi tidak menemukan apapun. Hanya ada tombol besar luncurkan game di layar tengah. Tanpa pilihan lain dia mengekliknya. Kelas Summoner masih dalam pengujian dan saat ini tidak memiliki pengguna aktif. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Yes or no? Ya. Ini masih ada pengujian. Lalu mengapa Anda membiarkan saya memilihnya? Tapi kedengarannya seperti itu bisa menyenangkan juga. Baiklah, aku akan mengujinya untukmu. Tanpa basa-basi lagi, Kenichi mengklik ya. Jaya keluar dari layar, meninggalkan apartemennya sama sekali tanpa penghuni. Yamada Kenichi sudah tidak ada lagi di dunia ini. Oke guys, ini dulu untuk prolog kali ini ya. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.